Thailand merupakan sebuah negara yang kaya akan budaya dan tradisi unik, sekaligus menyimpan sebuah tradisi yang telah menjadi daya tarik dan misteri bagi banyak orang. Di wilayah perbatasan utara Thailand dan Myanmar, terdapat sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat suku Karen. Keunikan yang ada pada suku ini, menjadikan desanya sebagai tujuan pariwisata bagi para pelancong dari berbagai belahan dunia. Menurut beberapa sumber, suku Karen merupakan suku yang berasal dari etnis yang mendiami wilayah selatan Myanmar. Mereka berbicara menggunakan rumpun bahasa Sino-Tibet. Terdapat lebih dari 100 kelompok etnis dan subetnis minoritas di Myanmar, suku Karen adalah salah satunya. Bukti tertulis mengenai sejarah awal suku Karen sangat terbatas. Para ahli umumnya percaya pada teori bahwa suku Karen berasal dari Tibet, Mongolia, atau Cina, yang bermigrasi ke wilayah Asia Tenggara secara bertahap. Diperkirakan, mereka mulai menghuni wilayah Myanmar sejak 2000 tahun lalu. Tepatnya di daerah selatan Delta Irrawaddy, dan di perbukitan sepanjang Sungai Salween. Sebagian dari suku Karen, juga bermigrasi hingga ke wilayah Thailand. Suku Karen sendiri, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni Karen Merah dan Karen Putih. Suku Karen Putih, terdiri dari subsuku Sgau dan Puo. Sedangkan Karen Merah, terdiri dari subsuku Bre, Padaung, Yinbao, dan Zayin. Seperti suku minoritas di Myanmar lainnya, suku Karen tidak lepas dari penindasan pemerintah Myanmar. Ketika Inggris menjajah Myanmar pada abad ke-19, orang Karen berharap bisa lepas dari penindasan pemerintah. Ketegangan mencapai puncaknya selama Perang Dunia II, ketika orang Karen memihak sekutu Inggris untuk melawan Myanmar yang berperang bersama Jepang. Pada tahun 1948, Myanmar meraih kemerdekaan dari Inggris. Suku Karen menjadi terlantar, karena mereka tidak diberi hak atas tanah oleh pemerintah. Penderitaan suku Karen semakin parah, ketika rezim militer didirikan di Myanmar pada tahun 1962. Sepanjang periode 1960-an, militer Myanmar melakukan operasi besar-besaran, yang mengakibatkan suku Karen harus melarikan diri hingga ke wilayah Thailand bagian utara. Aksi teror dari tentara Myanmar ke desa-desa suku Karen, seolah bukan hal yang mengejutkan lagi. Kabarnya, militer Myanmar kerap membunuh, menyiksa, memperkosa perempuan dan anak-anak, serta membakar desa suku Karen. Saat ini, sekitar 7 juta orang Karen tinggal di Myanmar, dan sekitar 1,5 juta orang Karen migrasi ke Thailand. Ada pula kelompok-kelompok kecil suku Karen, yang tinggal di India dan negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, terdapat sekitar 140.000 pengungsi orang Karen, yang tinggal di kam-kam di Thailand, dan 50.000 lainnya yang diungsikan ke Amerika, Kanada, Australia, dan Eropa. Mereka adalah korban dari penindasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Sejak tahun 2013, hubungan antara orang Karen dengan pemerintah Myanmar cukup terkendali, setelah kedua belah pihak melakukan negosiasi. Mata pencaharian orang Karen sendiri adalah bertani. Mereka umumnya tinggal di desa di perbukitan, dan hidup dengan menanam padi dan sayur, serta beternak hewan. Rumah orang-orang Karen terbuat dari bambu dan jerami. Mereka juga memiliki alat musik dari bambu, yang biasanya digunakan untuk mengiringi tarian tradisional, yang ditampilkan saat upacara pernikahan. Sementara itu, salah satu tradisi unik yang menarik perhatian banyak orang adalah tradisi memanjangkan leher. Keunikan yang ada pada suku Karen, menjadikan desanya sebagai tujuan pariwisata bagi para pelancong dari berbagai belahan dunia. Suku Karen dikenal dengan tradisi memanjangkan leher yang dijalani oleh para kaum wanitanya. Mereka memanjangkan leher dengan mengenakan tumpukan gelang yang terbuat dari kuningan. Gelang kuningan yang selalu terpasang di leher, membuat struktur leher menjadi lebih panjang dari leher orang-orang kebanyakan. Tradisi ini diterapkan oleh para wanita sejak memasuki usia gadis, dan tak akan pernah dilepas,
kecuali saat membersihkannya. Tak hanya pada leher, para wanita suku Karen juga memasang gelang di bagian kaki dan pergelangan tangan mereka. Tujuannya sama, agar kaki dan tangan menjadi lebih panjang, sehingga seperti burung ponik. Mereka meyakini, burung ponik adalah nenek moyang para wanita, yang berpasangan dengan naga, yang menjadi nenek moyang bagi kaum pria. Para wanita suku Karen percaya, semakin panjang leher, akan semakin cantik mereka di mata kaum pria. Selain menjadi simbol kecantikan, pemakaian gelang bertumpuk di leher, juga berkaitan dengan ajaran keselamatan hidup dari para leluhur suku Karen. Para leluhur di masa lalu, menggunakan gelang besi untuk melindungi kaum wanita, agar tidak diserang macan atau binatang buas lainnya. Tradisi mengenakan gelang di leher ini, terus dijalankan hingga hari ini, dan membuat suku Karen menjadi tujuan wisata. Banyak wisatawan yang datang ke desa, hanya sekadar untuk bertemu atau berfoto dengan mereka. Banyak pula pengunjung, yang datang membeli berbagai souvenir hasil kerajinan tangan masyarakat suku Karen. Sementara itu, gelang-gelang yang dipakai di leher para wanita memiliki berat bervariasi, dari 1 kg hingga 5 kg. Biasanya, sang wanita memulai dengan 2 atau 3 tumpuk gelang saja. Seiring bertambahnya usia, tumpukan gelang ditambahkan menjadi lebih banyak. Setelah memasuki usia 19 tahun, sang wanita mengganti gelang tersebut, dengan besi lonjor panjang yang dililitkan di leher. Lilitan gelang besi di leher, tentunya membuat para wanita suku Karen tidak bisa bergerak secara leluasa. Mereka tidak bisa menundukkan kepala, memiringkan kepala, atau melakukan gerakan lainnya yang melibatkan kepala. Selain itu, berat gelang yang berkilo-kilo, juga berpotensi mengganggu struktur tulang. Apalagi, lilitan besi tersebut dikenakan sepanjang hari. Tentu sulit dibayangkan, betapa susahnya para wanita suku Karen karena itu. Lilitan besi pada leher maupun bagian kaki, biasanya hanya dibuka saat sang gadis menikah, melahirkan, saat membersihkan gelang, dan saat meninggal dunia. Sebagai tambahan informasi, banyak yang mengira bahwa semua perempuan suku Karen memiliki tradisi memanjangkan leher. Padahal, tradisi ini hanya dilakukan oleh suku Karen Padaung, salah satu subgrup dari suku Karen Merah yang mayoritas mendiami negara bagian kaya di Myanmar, dan sebagian di bagian utara Thailand. Meskipun demikian, kehidupan mereka tetaplah kompleks. Walaupun perdebatan etis seputar tradisi ini terus berlanjut. Ada yang berpendapat bahwa tradisi ini seharusnya dihormati, sebagai bagian dari warisan budaya. Sementara yang lain, mengkhawatirkan dampaknya terhadap kesehatan fisik, dan kebebasan perempuan yang menjalani praktik ini. Gimana pendapat kalian guys? Silahkan tinggalkan pendapat di kolom komentar ya. Like dan subscribe jika kalian menyukainya. Sampai bertemu di video selanjutnya.